mereka dan yang paling aku suka banyak banget fans kita berdua itu mereka kayak bikin apa sih namanya, kayak bikin sebuah gerakan gitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu banyak banget aku lihat. Iya. Gitu. Misalnya kan Haiko punya project single terbaru. Kalian tertarik nggak sih berdua bikin project bareng gitu? Atau gimana ke depannya? Gimana, mau nggak bikin single baru bareng? Bisa Haiko aja yang nyanyi. Aku jadi viewers aja. Oke. Dia nggak begitu suka nyanyi soalnya. Dia sukanya acting. Kalau Rangga berarti lebih suka kalau ke acting. Kalau Haiko gimana? Lebih nyaman nyanyi atau acting? Acting sih juga sebenarnya. Oh, tetap lebih. Suaranya bagus. Haiko bagus. Makasih. Tapi aku lebih nyaman acting sih kalau boleh pilih ya. Iya. Tapi nyanyi juga hobi. Nyanyi hobi gitu lah. Ini lebih seriusnya di acting. Oke. Teman-teman media boleh yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Boleh kirim chat juga atau lewat. Atau dibuka mic-nya langsung juga boleh. Oke, mungkin dari ini ya, tanggapan kalian mengenai fans kalian yang sampai baper gitu dan berharap kalian yang lebih gitu, gimana sih tanggapan kalian? Kalau ada fans kalian yang baper banget ngelihat kedekatan kalian gimana sebenarnya tanggapannya selama ini? It's normal, karena kita dipasangin di sinetron. Ya. Sinetron yang selama ini kita sejudul. Ya. Iya, karena kita dipasangin, otomatis pasti ada yang nge-ship, ada yang pengen kita bareng, pasti ada yang kayak gitu. Itu banyak banget. Itu hal yang common. Oke. Biasa aja. Oke. Kalau ada kesan lucu nggak sih dengan fans yang selama ini udah begitu setia sama kalian? Ada kejadian lucu dari fans kalian? Kejadian lucu, apa ya? Aku sih nggak ada. Di sosial media kebetulan emang aku pribadi sih jarang untuk baca komen. Kalau Haiko mungkin juga enggak. Aku kadang baca, kadang enggak. Tapi aku lebih kayak, aku kalau baca-baca tuh lihat yang komen-komen baik-baik gitu. Oke. Terus mereka dan yang paling aku suka banyak banget fans kita berdua itu mereka kayak bikin apa sih namanya, kayak bikin sebuah gerakan gitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu banyak banget aku lihat. Iya. Gitu. Misalnya itu ya ada kayak Haiko First Peduli itu banyak banget. Iya, dan aku suka banget mereka lagi jalanin itu. Oh gitu. Itu biasanya Galang dana. Penggalangan dana untuk apa? Untuk untuk orang-orang yang membutuhkan. Mereka juga yang mereka sempat bikin acara pungut sampah kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak gerakan sosialnya juga ya dari fansnya. Iya, banyak banget. Iya, kalau kalian bisa lihat itu salah satu cek aja tuh di Instagramnya banyak, dan mereka beda-beda gitu. Ada yang jadi mereka punya penggalangan dana masing-masing. Gitu. Iya. Nggak cuma di Jakarta sih, ada juga yang di luar kota ya, banyak di luar kota. Banyak. Oke. Tapi itu sebenarnya dengan sepengetahuan kalian juga atau kalian cuma baca-baca itu aja? Baca-baca postingannya mereka? Gimana? Kalian, itu kan biasanya kan ada koordinatornya ya, dari Highs of Jakarta misalkan, atau Highs of mana gitu. Nah itu mereka sampaikan kegiatan itu ke kalian juga, atau kalian hanya tahu dari postingan-postingan itu aja di sosial media? Mereka juga kasih tahu, mereka juga ngomong sama kita. Terus aku sih kalau misalnya mereka ngomong ke aku, ya kita lagi bikin ini nih, kita lagi mau bantu orang-orang yang memerlukan, aku kasih mereka support supaya mereka lebih semangat. Nah ini nyambung pertanyaannya Mbak Fatmi sepertinya. Katanya kalau dengan fans yang melakukan gerakan sosial itu, apa yang dilakukan Haiko dan Azov, dukungan yang dilakukan untuk kegiatan tersebut? Ya kita kasih support sih. Iya, itu tadi ya udah kasih video. Oke.
video buat mereka, terus kita Mm-mm. juga Oh ikut gitu. men-sharekan dan segala macamnya. Mm-mm. Ya, pokoknya kalau selama itu buat kebaikan pasti kita selalu Yes. kita senang banget Iya, banget. iya, iya. Jadi Aku dan Naik senang banget lihat dan orang-orang baik di luar sana. Jadi orang yang mengidolakan seseorang itu bukan cuma untuk idolain aja, tapi itu buat juga di luar. Insya Allah Mm-mm. kita juga dapat pahalanya. Iya, iya, amin, amin, amin juga. Senang. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Wahyu Senggalang. Apa yang menarik dari sinetron Buku Harian Seorang Istri di episode-episode terbaru yang ada kalian ya, maksudnya ada yang skenario di antara kaliannya. Yang paling menarik itu apa? Cerita BHS yang paling menarik dari kita. Sekarang sih aku takut spoiler deh. Yang udah aja mungkin udah lewat. Udah aja ya. Oh, iya. Sebenarnya ceritanya sendiri menarik sih. Kayak cerita soal kita yang awalnya nikah, terus kita punya anak, terus anaknya meninggal dan di situ mulai rumah tangganya jadi retak, kita saling nyalahin. Ya, itu sendiri interesting. Ini cerita rumah tangga pada umumnya sih. Jadi kayak suami istri, terus yang nggak terlalu punya banyak materi dan punya anak, mereka struggle, dan istrinya itu penyanyi tapi masih belum settle untuk pemasukannya, suaminya juga seorang engineering tapi masih kelas yang nggak terlalu tinggi. Di suatu saat anaknya sakit dan akhirnya meninggal dan saling salahkan satu sama lain. Nah, di 2 hari terakhir ini baru dikeluarin lah scene adegan kita berdua berantem masalah salah-salahan tentang anak yang meninggal dan akhirnya kita pisah. Baru sampai situ sih sebetulnya. Dan untuk kedepannya mungkin bisa dikembangin ya, karena untuk Dewa dan Nana dalam hal ini kan aku secara langsung tuh penonton sih udah tahu, itu udah pernah diceritain kalau aku tuh kakaknya Nana, tapi masih salah paham. Iya, oke. Nah mungkin mesti panjangin lagi di bagian cerita ya. Ya, sebenarnya membangun konflik yang baru lagi ya dengan dengan hadirnya kalian ini berdua. Iya, lebih lebar kita aja. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mas Fafa. Untuk keduanya, Haiko dan Azov kan baru di BHSI. Ada penyesuaian secara khusus nggak dengan para pemain BHSI lainnya? Wow, enggak sih. Iya sih. Kalau Haiko sih. Karena aku kebanyakan dari mereka aku juga udah kenal. Iya. Dengan semuanya ya, Antonio, dengan Hana, semuanya berarti udah. Aku kenal sama mereka. Oke. Selanjutnya dari Mas Indra, pertanyaan buat Azov. Sekian tahun berkarir dan baru mendapatkan momentum popularitas lewat Samudra Cinta, bagaimana Azov memaknai popularitasnya saat ini dan bagaimana mempertahankannya, upaya Azov mempertahankannya? Pertama yang bisa saya ambil adalah tetap menjadi Azov yang sama, tanpa harus berbeda, karena popularitas itu kalau menurut aku meraihnya itu kalau emang udah disuruh untuk menjadi populer ya bakal populer, tapi kalau misalkan segala apapun kita berusaha untuk nggak populer ya belum dikasih sama Tuhan nggak bakal dikasih. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kalau ketika orang petir mengenal kita ketika kita 8 tahun atau 10 tahun berkarir atau 15 tahun berkarir, ya jangan sampai berubah aja, karena itu yang bakal hancurin seseorang di populernya itu. Karena otomatis fans juga bakal kabur, terus pekerjaan juga akan susah melihatnya segala macam. Dan tetap belajar sih, karena aku dari dulu nganutnya aku pengen selalu belajar pada hal sesuatu yang baru, apapun itu. Kayak di bidang kantoran pun aku pengen belajar kenapa ya mereka bisa kayak gini, kenapa mereka bisa kayak gini. Ketika kita udah mencapai suatu achievement kayak aku udah pernah ini dan itu, ini pasti ada yang lebih lagi nih, aku harus belajar lagi nih. Ternyata ada piala ini aku harus belajar lagi. Kalau udah sampai situ harus lagi dalam
dalam pendirektoran ada sesuatu yang baru nih, belajar lagi. Jadi pengen belajar aja terus sampai sampai pada saatnya harus stop, nah bakal stop sendiri. Oke. Jadi intinya kalau dari Azov belajar terus dari berbagai hal yang bisa dipelajari ya. Ya.